Therefore, Indonesia is Hanya tinggal menghitung hari, pemerintah Indonesia akan segera memberangkatkan pasukan TNI ke Gaza. Tentara Nasional Indonesia akan membawa panji perdamaian di tanah Palestina. Pasukan TNI juga bakal mewujudkan amanat suci dari pejuang Hamas. Sebelumnya, kelompok paramiliter Palestina ini khawatir TNI menjadi antek-antek Israel. Namun keraguan Hamas tersebut segera dipatahkan oleh statement tegas dari pemerintah Indonesia. TNI datang ke Gaza hanya untuk satu tujuan, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan melindungi warga sipilnya. Kira-kira seperti apa reaksi Israel setelah mengetahui TNI enggan disetir kepentingan Zionis? Tonton video ini sampai selesai. Amanat Hamas pada pasukan Indonesia. Kedatangan pasukan Tentara Nasional Indonesia di Gaza tinggal menghitung waktu. Keberangkatan TNI sebagai armada perdamaian sudah disusun dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Bahkan pasukan yang akan berangkat ke Gaza sudah melakukan apel persiapan. Apel tersebut berlangsung di Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Apel gelar menjadi simbol kesiapan personel dan material TNI Angkatan Laut dalam menjalankan misi kemanusiaan, sekaligus membawa harapan dan solidaritas bangsa Indonesia bagi masyarakat Gaza, kata Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI, Denny Hendrata. Mereka bakal bergerak di bawah mandat Board of Peace, organisasi yang dibentuk oleh Donald Trump. Fakta ini sempat membuat rakyat Indonesia khawatir. Pasalnya Board of Peace diduga lebih banyak mengakomodasi kepentingan Israel ketimbang Palestina. Dugaan ini semakin diperkuat setelah negeri Zionis tersebut resmi bergabung dengan Board of Peace. Perasaan khawatir TNI bakal membawa kepentingan Israel tidak hanya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh Hamas. Kelompok pejuang Palestina ini langsung memberikan mandat kepada TNI dan pemerintah Indonesia. RI boleh mengirimkan pasukan ke Gaza dengan syarat tidak membawa kepentingan Israel. Pesan ini menegaskan kalau Hamas dengan senang hati menyambut Tentara Nasional Indonesia, dengan syarat mereka tidak menjadi antek-antek negeri Zionis. Setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti pendudukan Israel, tegas Osama Hamdan selaku pemimpin senior Hamas. Pesan dari Hamas ini langsung dijawab dengan penuh hormat oleh TNI dan pemerintah Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa TNI akan menerapkan pedoman National Caveats. Sebagai informasi, istilah ini simpelnya bermakna TNI tidak akan terlibat misi tempur dan misi demilitarisasi di Gaza. Alhasil bisa dipastikan tentara kita tidak akan menjadi antek-antek Israel untuk menyerang pejuang Hamas. Hal tersebut menjawab pertanyaan bagaimana cara TNI agar tidak terlibat konflik dengan Hamas selama menjalankan misi kemanusiaan di Gaza. Kementerian Luar Negeri juga sudah menegaskan mandat ini untuk dijalankan oleh TNI. Bahkan misi utama pasukan Indonesia adalah melindungi warga sipil Palestina. Selain itu, TNI juga diwajibkan untuk membantu penguatan anggota polisi Palestina. Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina, tulis Kemlu RI. Keraguan kita serta pejuang Hamas tentang motif sesungguhnya dari kedatangan TNI ke Gaza akhirnya bisa terjawab dengan jelas. Kemlu RI juga menegaskan TNI hanya boleh berada di area penugasan yang sudah diizinkan otoritas Palestina. Artinya, jika pemerintah Palestina melarang TNI menjaga wilayah tertentu, maka TNI harus menghormati keputusan tersebut. Mandat berikutnya, TNI juga harus menjadi garda terdepan yang menolak relokasi paksa warga Palestina dan perubahan demografi terhadap wilayah Palestina. Sejumlah mandat ini mengindikasikan kalau TNI tidak akan mengkhianati rakyat Gaza.
Bahkan Kemlu RI sudah menegaskan bakal mundur dari pelaksanaan pasukan perdamaian jika bertentangan dengan hak-hak Palestina. Kesetiaan Indonesia terhadap Palestina ini membuktikan janji Presiden Prabowo Subianto. RI 1 selalu tegas untuk mendukung kemerdekaan negeri para nabi. Saat pertama kali mencetuskan rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina, Presiden Prabowo disebut cuma omon-omon belaka. Namun sekarang terbukti solidaritas RI 1 tidak main-main untuk negeri para nabi. Kekuatan alutsista militer Indonesia semakin mewah. Momen keberangkatan Tentara Nasional Indonesia ke Gaza berada di waktu yang tepat. Pasalnya kekuatan alutsista dalam negeri semakin bertambah kuat untuk mendampingi pasukan TNI ke Palestina. Pemerintah Indonesia bakal segera memiliki kapal induk militer. Hal ini terjadi setelah pemerintah Italia menawarkan hibah ITS Giuseppe Garibaldi ke TNI Angkatan Laut. Kapal induk ini diperkirakan tiba sebelum peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada 5 Oktober 2026. Proses negosiasi dan administrasi antara kedua negara saat ini masih berjalan. Giuseppe Garibaldi adalah hibah dari pemerintah Italia. Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan anggaran untuk retrofitting atau penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut, ujar Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait. Maknanya, kapal Giuseppe Garibaldi ini akan dimodifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan TNI. Sebagai informasi, kapal induk Giuseppe Garibaldi ini dikenal sebagai legenda Laut Mediterania. Bagi penggemar militer, nama Giuseppe Garibaldi sudah tidak asing. Diluncurkan pada 1983, kapal ini adalah kapal induk pertama Italia yang dirancang membawa pesawat Vertical Take-Off and Landing atau VTOL dan helikopter. Dengan panjang 180,2 meter dan bobot mati sekitar 13.800 ton, kapal ini bukan sekedar landasan pacu terapung. Ini adalah benteng berjalan. Sistem penggeraknya mampu memacu kapal hingga kecepatan 30 knot atau 56 km per jam. Garibaldi juga dilengkapi dengan taring tajam berupa 4 peluncur rudal otomat Mk2. Rudal jenis ini adalah rudal anti kapal jarak jauh yang mampu mencapai sekitar 180 km dengan kecepatan rata-rata 1000 sampai 1100 km per jam. Sejumlah pengamat telah menyarankan agar Garibaldi diberikan nama ulang yang sesuai dengan Indonesia. Muncul nama KRI Jenderal Sudirman sebagai kandidat terkuat. Dengan mendapat hibah Giuseppe Garibaldi, Angkatan Laut Indonesia semakin dekat mewujudkan Blue Water Navy. Sebagai informasi, Blue Water Navy adalah angkatan laut yang memiliki kemampuan operasional di samudera terbuka dan perairan dalam secara global. Pasukan maritim ini mampu memproyeksikan kekuatan jauh dari negara asalnya, seringkali didukung oleh kapal induk atau armada besar, serta fokus pada penguasaan laut atau sea control jarak jauh. Bukan cuma memperkuat kekuatan alutsista laut, Indonesia juga menambah persenjataan militer di udara. TNI Angkatan Udara pada pekan lalu menerima 2 pesawat tempur T-50I, besutan Korea Aerospace Industries atau KAI. 2 pesawat latih itu telah tiba di Pangkalan Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi soal ketibaan 2 pesawat tempur T-50I itu berseliweran di media sosial. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini telah tiba 2 unit pesawat T-50I yang dikirimkan melalui kargo udara dari Korea Selatan ke Lanut Juanda, tegas Brigadir Rico Ricardo Sirait. 2 pesawat T-50I ini akan digunakan sebagai pesawat latih oleh TNI AU. Dengan tambahan 2 pesawat tempur, total Kementerian Pertahanan RI telah memborong 6 jet tempur di pengadaan tahun 2025. Nilai kontrak dari pembelian 6 jet tempur T-50I ini mencapai 240 juta dolar AS atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Sebelum kedatangan T-50I, TNI AU sudah menerima 3 jet tempur Dassault Rafale asal Prancis. Sebagai informasi, fighter jet Rafale ini dikenal sebagai yang paling canggih dan mumpuni di kelasnya. Di antara kecanggihan dan kehebatan Rafale adalah punya radar AESA RBE-2 atau Active Electronically Scanned Array. Teknologi ini memungkinkan Rafale punya 4 keunggulan, seperti mendeteksi target lebih jauh, men-tracking banyak target sekaligus, lebih tahan terhadap jamming musuh, dan lebih sulit terdeteksi lawan.
Dengan kekuatan angkatan laut dan udara yang semakin komplit, Indonesia akan menjadi pasukan perdamaian yang bisa diandalkan rakyat Palestina. Janji Presiden Prabowo Subianto untuk menambal kekuatan alutsista nasional kini pelan-pelan mulai diwujudkan. RI1 nggak mau kekuatan pertahanan Indonesia dianggap sepele oleh negara tetangga atau musuh. Saya tegaskan, bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali, ucap Prabowo. Sepatu kaki klasik Bene ini cocok kamu pakai untuk casual dan aktivitas sport tipis-tipis. Cek linknya di bawah ini. Rencana Israel menyetir Indonesia gagal total. Ketegasan pemerintah Indonesia menjalankan amanat Hamas telah merusak rencana Israel. Sebelumnya negeri Zionis berencana menjadikan pasukan internasional sebagai tameng untuk menghabisi Hamas. Benyamin Netanyahu awalnya sangat selektif dalam menerima pasukan internasional. Jika tidak sesuai dengan kepentingan Israel, maka pasukan tersebut haram menginjakan kaki di Palestina. Netanyahu bahkan awalnya menentang Indonesia yang berencana mengirim TNI ke Gaza. Perdana Menteri Israel ini dengan arogan merasa bisa mengendalikan semuanya. Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima. Dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi, kata Netanyahu. Namun negeri Zionis mulai melunak karena merasa Indonesia bisa disetir. Sekarang situasi telah berbalik dan keadaan justru semakin mengkhawatirkan untuk Israel. Selain gagal mendikte pemerintah Indonesia dan TNI, keamanan Israel juga masih di bawah bayang-bayang serangan Iran. Kabar terbaru menyebut Netanyahu telah menginstruksikan siaga maksimum untuk Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel. Keadaan siaga maksimum telah ditetapkan di berbagai badan keamanan Israel. Sebut Yediot Aharonot dalam laporannya pada Rabu. Netanyahu bahkan sudah menebak-nebak kalau serangan Iran semakin dekat. Dalam konsultasi keamanan terbatas yang digelar oleh Benyamin Netanyahu dalam beberapa hari terakhir, asumsi yang berlaku adalah bahwa Iran akan meluncurkan rudal-rudal ke Israel. Bahkan jika militer Israel tidak ikut serta dalam serangan AS. Lanjut laporan Yediot Aharonot dalam artikelnya. Selain darurat keamanan, Israel juga sedang diguncang kondisi kesehatan Netanyahu. Ya, Perdana Menteri Israel ini divonis menderita kanker darah. Sebelumnya, Bibi, sapaan akrab Netanyahu, sudah menderita kanker prostat stadium 3. Laporan yang dipublikasi The Jerusalem Post pada 2023 juga merinci tentang pemasangan alat pacu jantung di tubuh Netanyahu. Rekam medis mengonfirmasi Netanyahu berada dalam pengawasan kardiologis secara berkala. Dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk, apakah ini pertanda kalau azab Tuhan telah datang pada Netanyahu? Ia adalah dalang dari agresi militer dan genosida besar-besaran di Gaza sejak 2023. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, and you hear the screams of people screaming as the Israeli government burned men, women and children alive. They burned them alive. And the world stands by while 15,000 children are being slaughtered. 35,000 men and women and children. And it's unbelievable, the genocide that's happening. A child with no head, and the Israeli government say it's a mistake. Sepatu serbaguna dari Zenifa ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan keseriusan Tentara Nasional Indonesia menjaga amanat Hamas dan Palestina, akankah rencana licik Israel di Board of Peace akhirnya berantakan?